Seperti yang saya sampaikan kepada kalian, bahwa pasti ya setiap tahun, setiap bulan, bukan hanya setiap bulan, bahkan jarak 1 minggu ada kasus pencabulan, kasus-kasus asusila yang terjadi di lingkup pendidikan pondok pesantren. Itu pasti ada. Setiap bulan kalau perlu ada, teman-teman. Dan ini bukan fitnah, ini real, teman-teman. Real yang dilakukan oleh orang-orang yang itu pokoknya ya. Yang dimana kata Kiai Aqil Siraj, orang kalau nanti ditanya sama Munkar Nakir, cukup bilang pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Warga Nahdien tidak usah takut mungkar. Kalau tanya Marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai udah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Begitu katanya. Ya Allah. Jadi bukan mengikuti Nabi, teman-teman. Emang kalian kira ketika orang mati yang menjawab itu akal kita? Akal ini? Oh enggak. Yang menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir adalah seluruh tubuh kita. Bahkan rambut yang tidak bicara pun bisa menjawab. Kulit, ya kaki, itu kan menjawab. Bukan mulut, bukan akal kita. No. Sudah tidak berfungsi mulut dan akal ini untuk menjawab akal-akalan seperti itu. Kalau nanti ditanya oleh Munkar Nakir, jawab Habib Fulan. Man Robbukah Kiai Fulan. No, nggak ada yang seperti itu lagi, teman-teman. Oh, nggak ngaji ini. Dan di sini sesuai dengan ucapan saya sebelum-sebelumnya, bulan depan pasti akan ada lagi kasus pencabulan. Bulan depannya lagi ada kasus pencabulan. Bukan saya meramal masa depan. Saya tidak meramal masa depan, tetapi saya memprediksi, teman-teman, bahwa nanti akan ada seperti itu. Ada beneran. Dan 2 kejadian. Yang satu di Bekasi, yang satu di Trenggalek. Yang di Trenggalek sampai hamil, teman-teman. Santriwatinya sampai hamil kalau tidak salah. Na'udzubillah min dalik, ya Allah. Beberapa bulan yang lalu ada kiai dan gus mencabuli santriwatinya, berjumlah beberapa puluh orang begitu. Ya Allah, ada juga yang homo. Hati-hati para orang tua untuk memondokkan anak-anak kalian, putri-putri kalian ke pondok pesantren yang seperti ini. Memang kita tidak bisa mengira, oh ini ponpes ini loh, ponpes itu loh. Memang, teman-teman. Tetapi ada ajaran yang mengarah ke sana. Yang dimana bekas gigitannya berkah, bekas minumannya berkah, bekas apa yang disentuh dia berkah. Bahkan dirinya ini berkah, teman-teman. Ada ajaran seperti itu. Kenapa sampai ada seperti itu? Untuk memuliakan orang secara berlebihan. Kok kiai saya barokah seperti ini? Tangannya dicelup-celup, teman-teman. Perempuan-perempuan datang salaman-salaman dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ajaran-ajaran seperti ini yang bisa ditengarai mengarah kepada karena menganggap dirinya berkah. Bahkan ada pernyataan A1, kata siapa? Kata Profesor Manahem Ali. Informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bisa menunjukkan kepada kalian semua bahwa di ponpes-ponpes yang seperti itu mengajarkan hal-hal yang mengarah pada pengguluan, menganggap dirinya berkeramat, menganggap dirinya barokah. Sehingga apa? Disentuh, dipegang, diapa-apain itu mendapatkan barokah. Na'udzubillah. Kan sampai kejadian juga beberapa bulan yang lalu. Pokoknya masih bulan-bulan yang lalu ini, seorang Habib namanya Toha bin Yahya menyetubuhi, berzina dengan jemaahnya di musola. Apa itu namanya? Bahkan ada banyak kesaksian bahwa mereka ini memang oknum-oknumnya banyak yang mendewakan hawa nafsu. Ada ajaran yang nggak beres, teman-teman, di oknum-oknum mereka ini. Tapi ada juga ajaran yang beres. Tidak semua seperti itu, tapi yang seperti itu pasti. Ya pasti sudah. Kalau kalian mau riset, silahkan riset pondok-pondok pesantren yang berafiliasi salafi. Gak bakal ketemu dan gak bakal ada yang terkena kasus asusila seperti itu. Gak bakal ada. Ada salah satu YouTuber berusaha untuk mencari ponpes-ponpes salafi, dan akhirnya apa? Dia memaparkan ponpes dari golongannya sendiri karena bernama ponpes salafiyah. Ya Allah, memalukan.
Dan dia tidak menyerah, bikin lagi video seperti itu, dan akhirnya apa? Kebukti lagi bahwa pondok pesantren yang dipaparkan itu bukan berafiliasi Salafi, ya tidak, tetapi dari golongan dia sendiri lagi, ya. Kan itu memang terbukti, sudah jadi ritual tahunan nih bagi oknum-oknumnya, oknum Gus, oknum Kiai, oknum Habib, ada yang seperti itu teman-teman. Ritual tahunan. Bahkan yang lebih memalukan teman-teman. Yang lebih memalukan lagi, kemarin saya mendapatkan postingan ya, pelaku pencabulan anak dan bapaknya. Pemilik pondok pesantren, anak dan bapaknya ini, bapak dan anak ini kompak mencabuli puluhan santrinya. Pasti iming-iminginya berkah, iming-imingnya barokah. Bekas celupan tangannya saja dicelup barokah teman-teman. Apalagi makanya miris ketika melihat para gadis-gadis nari joget-joget teman-teman. Ya, joget-joget perempuan itu ketika di acara-acara mereka dijadikan suguhan perempuan nari. Perempuan penari. Ya Allah. Saya saja mendengar perempuan nari itu gambarannya sudah beda sudah. Karena memang dulu tarian itu diciptakan perempuan ya untuk menghibur laki-laki. Nggak ada yang namanya tarian hazanah, tarian baik, tarian bener, tarian syariat. No, muter-muter. Ada yang sampai seperti itu teman-teman. Meyakini bahwa tarian sufi muter-muter itu saking cintanya kepada Allah katanya. Kok iya saking cintanya sampai muter-muter? Nabi Muhammad SAW sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat imam mazhab, nggak ada yang muter-muter dalam mencintai Allah. Ya Allah, minta alasan dipijit kepada santrinya. Ya santri nih, santri laki-laki, alasan minta pijit. Oh dipijit teman-teman. Setelah mijit disodomi. Minta pijit lagi kepada santriwati, sama dicabuli juga. Dan jelas ada kesaksian iming-imingnya adalah berkah. Ya Allah. Makanya di pendidikan Salafi, orang-orang yang dituduh Wahabi ini, mereka enggan teman-teman untuk menjual kalimat-kalimat berkah. Oh saya berkah, saya berkeramat, saya wali. No, agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Karena apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada di antara mereka yang menjual berkah-berkah, menjual keramat-keramat, saya wali. Gak ada teman-teman. Khulafur Rasyidin itu tidak ada yang mengaku wali atau diakui wali. Keempat imam mazhab saja gak jadi wali teman-teman. Kalau di Indonesia kan enggak, habib-habibnya wali fulan, wali waliun min auliyaillah, sontoloyo lah. Gedek saya ya. Dan kabar mirisnya teman-teman, bapak dan anak yang ditangkap mencabuli santri-santriwatinya itu gak berselang berapa lama di sel, mati teman-teman, meninggal. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini semoga menjadi pembelajaran bagi kiai-kiai. Aduh ya Allah. Tiap bulan pasti ada. Ini kalian pegang kata-kata saya. 1 atau 2 bulan ke depan ini akan ada lagi yang seperti ini. Pasti akan ada lagi. Karena apa? Sudah jadi rutinan ya. Sudah ada rutinan. Kalau kita riset kasus pencabulan nih dari tahun 2020 sampai sekarang ada ratusan mungkin. Kalau kalian mau riset, silahkan yang iseng mau riset, silahkan riset. Nanti setelah kalian riset, share ke saya biar saya bahas di YouTube saya. Begitu. Agar benar-benar terbukti bahwa selama 4 tahun ini ada sekian jumlah kasus asusila di pondok pesantren yang tidak berafiliasi Salafi, Al-Irsyad, Persis ataupun Muhammadiyah. Begitu.